Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamaluddin Afnan dari kelas PS Amal B yang akan menerangkan tentang pembagian dari teori pembelajaran. Bagian teori pembelajaran itu ada 4 menurut buku parenting. Yang pertama, 1 teori behavioristik, 2 teori kognitif, 3 teori konstruktivisme, nomor 4 yaitu teori humanistik. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Jadi menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dan teori ini juga proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus atau output yang berupa respon atau bentuk dari stimulus itu berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat dan lain-lain yang diberikan pendidik terhadap peserta didik. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik itu terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon itu tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya apa yang diberikan guru atau pendidik itu dan apa yang diterima oleh murid itu harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid itu mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Itu bisa dicek oleh para pendidik. Sebelum mendidik, kita harus mengamati terlebih dahulu para peserta didik. Dan ketika peserta didik itu bisa berubah, artinya dalam segi karakternya atau dan lain-lainnya, itu berarti peninjauan pembelajaran dari teori behavioristik. Artinya untuk melihat apakah dia itu berubah, artinya dari tidak tahu menjadi tahu, itu dengan menggunakan tes, contohnya diberi soal atau diberi pertanyaan-pertanyaan lain. Itu untuk teori behavioristik. Terus yang kedua yaitu teori kognitif. Berdasarkan teori kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Jadi arti belajar menurut teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seorang itu dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan persepsi dan pemahaman dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses pemahaman atau proses belajar mengajar. Itu menurut teori kognitif. Lanjut, yaitu yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asal teori konstruktivisme, itu bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Itu mengenai asal-usul teori konstruktivisme.
Dalam perkembangannya teori belajar konstruktivisme ini merupakan pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Itu menurut teori konstruktivisme, ya. Dan pendapat lain dari konstruktivisme yaitu menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Artinya seseorang tadi akan paham ketika sudah mengalami sebuah peristiwa. Makanya di dalam cerita-cerita itu pasti ada hikmah yang bisa diambil, yaitu tidak lain seperti halnya teori konstruktivisme. Lanjut yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun antara mengembangkan emosi positif pada murid. Itu. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar yang pertama, yaitu behavioristik, yang dimana lebih mengedepankan atau lebih memandang tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Mungkin cukup sekian dari saya, Ahmad Jamaluddin Afnan. Mohon maaf ketika memang ada kurangnya, dan jika ada lebihnya itu dari Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.